Kalau dari kemarin pertanyaan pasti ada jawaban ya teman-teman. Tapi kalau saat ini mungkin ya, mungkin kalau tidak bisa menjawab ini hilang uang 30 juta. Pertanyaannya kayak gini, Imat, gua kasih 30 juta kalau berani bicara nasab tentang bapaknya. Ini pertanyaannya, ini 30 juta loh. Mungkin di antara sahabat-sahabatku ada yang bisa menjelaskan tentang bapaknya atau asal usulnya Kiai Imat, monggo. Lumayan uang 30 juta ya teman-teman. Oke, kita gas langsung ke videonya seperti apa. Kalau di Banten dia takut sama cucu Sultan Hasanuddin seperti saya. Cucu Sultan Hasanuddin seperti saya. Mohon izin bisa dijelaskan Kiai ini dari putra siapa, keluarga berapa orang? Terima kasih Kang Haji atas undangan di Misi Roma. Sekali lagi, saya ini seorang pengasuh pesantren di daerah Gresik, dekat Tenara, 12 km dari keluarga santri biasa. Dari keluarga santri Pesantrennya mana? pesantren Nahdlatul Ulum. Nahdlatul Ulum. Kebangkitan ilmu-ilmu agama. Ya, kita dari, kalau silsilah mungkin masalah nasab ke atas, karena kita lagi membahas nasab orang itu jadi kurang terlalu apa istilahnya, kalau kita juga mengatakan tentang silsilah kita. Enggak, maksudnya barang dari ayah beliau, ayah antum. Iya. Enggak usah ke nasab-nasab semua. Bukan itu. Ya, kami 3 bersaudara. 3 bersaudara. Saya anak laki-laki paling tua, yang 2 perempuan, yang terjun ke dalam dunia pesantren. Semuanya santri, tetapi yang kemudian mereka pesantren hanya saya. Tapi kalau keluarga-keluarga dari sepupu-sepupu, semuanya emang kebanyakan di pesantren. Jadi Gresik itu Sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Bisa tidak mereka membuat rizik sihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Ternyata dari saking penasarannya ya, ada netizen sampai-sampai menawarkan uang 30 juta untuk menjelaskan asal usulnya atau nasabnya si Imatuddin. Karena dari penyampaiannya dia menantang atau pengen tahu asal usulnya atau nasabnya para habaib ya. Sedangkan diri sendirinya pun belum tahu dari mana asal usulnya. Kita pun nggak tahu ya teman-teman asal usul si Imat ini. Imat apakah keturunan saudara-saudara yang bagus? Coba. Nah, duduk. Kita Tegas ya. waktu kemarin dia bilang ngakunya dari Sultan Abdul Mafahir. Terus dia pindah lagi ke Tubagus Angke. Hah? Terus kemarin ngomong Jakarta. Iya, di Jakarta. Terus kemarin ngomong dari Sunyararas. Mana yang benar? Udah jelas amat, yo. Pertama Abdul Mafahir. Kang Umar pertama Sultan Abdul Mafahir. Iya. Terus dia pindah lagi ke Jayakarta. Tubagus Angke. Terus kemarin ngakunya sepupu jauh. Ya kan dari Senawawi, kan dari Sunyararas. Mana yang benar? Perlu tergantung proses DNA kalau memang dia itu keturunan cucunya Sultan Maulana Hasanuddin. Dan kita aja nggak ngaku-ngaku kok. Biasa aja di Banten. Dan kita ya kan? sejam. Iya, kita sejamannya mana? Kalau memang dia ngaku sebagai cucu lah ketika timur gitu. Maulana Hasanuddin, ini sekalian saya lagi ngomongnya lah, mumpung live sama saudara saya nih, sekali-sekali saya kan gitu kan, pingin mengklarifikasi biar tambah rame, biar tambah hangat. Mudah-mudahan ada yang Ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan ini direkam, biasanya di download ya kan. Enda rame wes cuma Ada viral lagi nanti. kita viral wes sekalian lah gitu Kang ya. Kang Tus ya, saya sekalian aja, beliau kemarin mengaku sebagai cucu dari Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau memang iya dia sebagai cucu Sultan Maulana Hasanuddin, tolong dia perlihatkan nasab silsilahnya. Kita yang akan memeriksa dan kita yang akan mentahkiknya kalau memang benar dia keturunan dari Sultan Hasanuddin, dan di mana makomnya semuanya. Kan itu aja. Jelas ya. Dan jelas. Coba Kang Tukul untuk contoh sepenites ya. Kang Tus Safaruddin bin Haji Tubagus Rafiuddin. makamnya di mana? Ada di Kasunyatan. Oke, Safaruddin Bin Tubagus Abdul Ahmad ada di Kasunyatan. Ahmad bin Abdullah ada di Kasunyatan. Bagus Abdullah Bin Tohir ada di Kasunyatan. Bagus Tahir bin Bin Mulafar ada di Buah Gede sini. Pojok. Iya.
Bagus Munafar bin Tubagus Safi ada di Kroya di sana. Bagus Safi ini ibunya adalah Ibunya adalah Ratu Ummu Salamah binti Syekh Mansuruddin Cigaduan. Punya anak satu yaitu Tubagus Safi. Bagus Safi bin Tubagus Safi bin Pangeran Jaya Santika. Pangeran Jaya Santika bin Sultan Abdul Mahasin Jainul Abidin. terus Bin Sultan Nasr Abdul Qohar, bin Sultan Fatih Abdul Fattah, bin Sultan Abdul Ma'ali Ahmad Rahmatullah, bin Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, bin Maulana Muhammad Nasruddin, bin Maulana Yusuf, bin Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah, bin Sunan Gunung Jati. Udah cukup dari situ aja. gantian dulu yang dites. Nah sekarang Tubagus Haji, Kiai Haji Tubagus Imam Ibrahim Al-Khumoy bin Tubagus Saifuddin Kiai Haji Tubagus Saifuddin Abdullah. nama lengkapnya apa biasa panggilan? Haji Aceh. Haji Ibunya Aceh. orang Garut. Orang Garut. Ibunya Bin Kiai Haji Tubagus Abdullah lahir di Mekah. Lahir di Mekah. Ibunya Mesir Syarifah Hasani namanya Halimah Tuh, Sa'diyah. Syarifah Al-Hasani lagi. Al-Hasani. Ibunya, bapaknya Syekh Tubagus Abdul Salam pengarang kitab khutbah Jumat yang Khutbah dipakai Jumat. oleh Iya. semua orang asli Iya. daripada Cibeber. Asli. Paman daripada Kiai Haji Abdul Jadi, Latif. Alhamdulillah itu kan. Iya, iya, iya. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Oh, iya, gitu. Islam. Ini beliau yang bikin. Dan semua di Banten ini kalau khutbahnya bahasa Arab pasti kitabnya pakai sod ya, pasti. Iya. Cibeber Syekh Abdul Salam itu punya kakak teteh namanya Ratu Usmah. Ratu Usmah punya anak namanya Abdul Latif. Abdul Latif Cibeber. Jadi, Pondok pesantren yang paling tertua Di di Banten. Banten sudah 320 tahun lebih. ya. Dari Pangeran Tubagus Hasanuddin bin Sultan Zul Harifin, Bin 1300 bin Sultan Abdul Mahasin dan seterusnya tadi ya. Oke, lanjut tadi ya, terus Syekh Abdul Salam bin Salam bin Tubagus Jaya. Tubagus Jaya. Makamnya di Saketi. Terus bin Tubagus Lana. Makamnya sama di Saketi Rendengan 2. bin Tubagus Kasamanggala. bin Makamnya ada di Kerta. Oh, di Malingping. Malingping, ya. Bukit Kerta. Ya. Dekat itu Ya. dekat Pasar Tapos. Ya. Nah, kemudian bin Tubagus Syariah. Sama makamnya Rendengan 2. ya. Terus bin Tubagus Isa. Bin Makamnya di Cigaduan. Bin Tubagus Abdurrahman. makamnya di Cigaduan. bin Syekh Mansur di Cigaduan Batu Quran. Bin Sultan Aden Tirta Abdul Fattah. namanya siapa dulu Syekh Mansur itu kan nama lako. Nama lakon. Kalau kayaknya itu pulang dari haji kan ya? Iya, itu Masurnya. nama itu masurnya. Nama aslinya siapa? Raden Rum. Nah, Raden Rum gitu dong. Jadi biar jelas, jangan Gamal. gamang orang itu. Karena banyak nama-nama sultan, anak sultan pakai gelar ya. Raden Iya, Mesir, Raden Mesir. Raden Tubagus Kulon. Nah, iya, Ya kan? betul. Ada Tubagus Wetan. Wetan. Ada nama-nama aslinya. Seperti Mama Sempur itu. Tubagus Kulon. Kulon. Roma Irama Wali itu Tubagus Kimantan. Wali Juti terang. Roma Irama adalah waliyun min auliya'illahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliya'illahi ta'ala. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya mata tapi tak mencela. Di tengah perdebatan yang berkecamuk mengenai nasab, hadirlah sosok Imad sang pembatal nasab orang lain. Kemudian tiba-tiba dia mengaku sebagai cucu Sultan Hasanuddin, setelah sebelumnya dia menantang para habaib untuk membuktikan kebenaran nasabnya. Namun meskipun sudah ditunjukkan banyak bukti, tapi memang dasarnya si Imad ini sudah tertutup pintu hati dan otaknya, sehingga kebenaran apapun yang disodorkan kepadanya tetap dia tolak semuanya. Memang orang kalau sudah jauh dari hidayah ya seperti itu. Dan sekarang Imad ditantang oleh para netizen dan juriah asli Sultan Hasanuddin untuk membuktikan nasab leluhurnya yang katanya dia adalah keturunan Sultan Hasanuddin. Bahkan ada netizen yang berani bertaruh 30 juta rupiah jika Imad mau benar-benar membeberkan fakta tentang siapa leluhurnya yang sebenarnya. Gak peduli nanti kalau diteliti Imad itu anak siapa, yang penting dia mau jujur aja dulu siapa orang tua dan leluhurnya. Itu ada netizen yang berani loh bertaruh sebesar 30 juta rupiah. Karena di podcast Wali Roma Irama, ketika Imad ditanya dia keturunan siapa ayahnya, siapa kakeknya, Imad terkesan seperti menghindar, muter-muter ke sana kemari, tidak mau menjawab. Apakah ada hal besar yang disembunyikannya? Sangat mencurigakan siapa sebenarnya Imaduddin ini, anak siapa dia sebenarnya. Saat ceramah, Imad tampak berapi-api mengakui kalau dia keturunan Sultan Hasanuddin. Tapi giliran ditantang oleh cucu Sultan Hasanuddin yang asli, Imad hanya terdiam 1000 bahasa. Tidak ada dia memberikan jawaban dan klarifikasi seperti yang biasa dia lakukan di websitenya.
Dari sinilah kita semakin yakin bahwa kebohongan Imad sudah mulai terungkap. Dia mengaku sebagai keturunan seorang pahlawan seperti Sultan Hasanuddin, tetapi dia tidak mampu menjawab pertanyaan sederhana tentang silsilah keluarganya sendiri. Sungguh sebuah kontradiksi yang sangat memalukan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi semua orang-orang yang selama ini mengidolakannya. Bayangkan saat dia diiming-imingi uang sebesar 30 juta rupiah untuk membuka tabir nasab orang tuanya, dia justru mundur dan berkelit. Dari sinilah kita bisa tahu bahwa ini bukan hanya tentang uang, melainkan ada kebenaran yang terancam. Segala kebanggaan yang dibangunnya bisa-bisa akan runtuh seketika jika kebenaran itu terungkap. Inilah ironi seorang yang sudah dihinggapi penyakit hasut dan dengki. Mereka menebar hoax dengan penuh percaya diri, seolah-olah berani menghadapi siapapun di dunia ini. Tapi di saat waktu untuk mempertanggungjawabkan kebohongan itu tiba, ketahuanlah betapa rapuhnya mereka. Ketakutan akan kebenaran mengungkapkan cacat lembaran hidup yang selama ini ditutupi olehnya. Di dalam diamnya, saya yakin mereka pastilah merasakan tekanan itu. Tetapi sayangnya mereka masih lebih memilih mengikuti hawa nafsu dan ego mereka, sehingga kebohongan-kebohongan setiap harinya terus mereka suarakan demi mengamankan diri mereka sendiri.